Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Bu Sinta. Maaf Bu Vika, saya mengganggu waktunya. Iya, ada yang bisa saya bantu? Bagaimana kabarnya Ibu Sinta? Alhamdulillah Ibu, sehat luar biasa hari ini. Alhamdulillah, ada yang bisa saya bantu. Tapi saya juga dengar Ibu Sinta mau melakukan proses coaching hari ini. Ya Ibu. Dengan siapa Bu Sinta? Dengan Pak Agung. Hari kemarin itu Iya. Pak Agung itu WA saya, Bu Sinta maaf, ada waktunya kapan? Saya pengen bertemu, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Sinta seperti itu, kayaknya mau coaching begitu Ibu. Alhamdulillah, mau coaching. Bu Sinta, untuk coaching ini kan ada kompetensi yang harus dipenuhi. Bu Sinta, apakah sudah tahu kompetensi apa saja yang perlu dibagi ketika melakukan proses coaching? Baik Bu Vika, dalam kegiatan coaching itu ada 3 kompetensi inti. Iya. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif. Ya, kita mendengarkan dari percakapan coaching secara penuh, kemudian hadir secara penuh ya. Jadi menyimak apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang ketiga itu adalah pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi atau menemukan solusi dari permasalahan yang coaching rasakan, seperti itu. Kalau Bu Sinta sendiri nih, ketika nanti melakukan proses coaching, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu Sinta? Ya Bu Vika, ini saya merasa masih kurang potensi yang harus saya kembangkan itu adalah pemilihan pertanyaan berbobot dan terbuka Bu, sehingga coaching itu bisa menjawab lebih leluasa, jadi tidak menjawab iya atau tidak, jadi nanti bisa menggali potensi-potensi dari coaching sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik. Kemudian menurut Ibu Sinta nih, dari indikator pencapaian proses coaching itu dikatakan berhasil itu ketika seperti apa Ibu? Ya, indikator pencapaian itu berhasil itu jika coaching itu bisa tergali kompetensinya, dia bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya atau tindakannya, rencana aksinya, sehingga itu menjadi solusi coaching untuk menemukan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu juga bisa menjadi solusi coaching juga untuk meningkatkan ya kemampuan coaching dalam menyelesaikan masalah, begitu Ibu. Baik Ibu Sinta, selamat melakukan proses coaching. Semoga nanti apa yang Ibu Sinta lakukan bisa memberikan dampak yang positif, memberikan kemanfaatan untuk Bapak Agung. Baik. Terima kasih Bu Vika. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari Pak Agung gimana? Kemarin sudah WA saya, ada apa ini kayaknya kok? Iya, terima kasih Bu Sinta sudah bersedia membantu saya memberikan waktu ya buat ngobrol-ngobrol. Iya Bu Sinta, saya ini galau. Sebenarnya saya itu sudah menerapkan pembelajaran yang aktif ya, dengan berbasis game ya, jangan sebenarnya game kan, tapi kok hasil pembelajarannya itu kok kurang maksimal, makanya jadi Pak Agung, ini apa tujuan Pak Agung melakukan ini? ya. Maaf gitu ya, kemarin nggak WA. Nggak apa-apa. Sebenarnya tidak ada tujuan apa-apa itu ya. Tujuannya itu cuma satu, saya ingin memecahkan masalah ini supaya sebenarnya kan strategi game berbasis game kan bagus. Cuman saya tujuannya itu ya supaya nanti hasilnya maksimal. Lalu apa rencana yang sudah dilakukan kemarin Pak Agung? Kegiatannya yang sudah dilakukan apa? Ya, jadi kan
saya itu kan sudah melakukan kegiatan pembukaan, sudah tak tambah KSE juga, KSE. Kemudian saya membagi murid-murid ke dalam 4 kelompok, kan? 4 kelompok saya, kemudian ini sudah membuat soal lewat game kabur itu loh Bu. Kemarin habis kombel itu loh Bu, kan jadinya kan saya langsung terapkan ke Bagus, bagus ya. Iya bagus Pak Agung. Anak-anak itu juga sepertinya excited gitu. Saya sudah memberi penjelasan melalui presentasi begitu. Saya pakai video pembelajaran, saya juga pakai ice breaking, ada KSE-nya juga. Nah, terus setelah saya menerangkan dengan presentasi, nah itu sudah saatnya saya pakai game itu. Ya memang sih awal-awalnya itu yang kendala pasti ada ya LCD-nya macet lah, sinyal lah, apalagi kan ini musim hujan, sinyalnya itu kalau di bahasa Jawa itu umblak-umbluk. Bahasa Indonesianya apa ya Bu? Naik turun. Nah, naik turun kayak mood saya ya. Nah begitu Ibu, jadi anak waktu gamenya itu paham gitu. Jadi cepat-cepat menjawab ya, siapa duluan gitu ya. Pokoknya senang sekali. Tapi setelah pembelajaran inti game itu kan ada kegiatan ini post test, tes formatif ya, evaluatif, asesmen formatif. Nah itu kok hasilnya tidak maksimal. Padahal saya sudah katanya suruh menggambar kepada murid, anak-anak pengennya pembelajaran game, saya udah turuti loh, kok hasilnya itu masih di luar nalar itu. Baik-baik Pak Agung. Tadi Pak Agung sudah menjelaskan ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agung. Nah, kira-kira nih Pak Agung dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira posisi Pak Agung saat ini itu posisi berapa? Berapa ya Bu ya? Kalau menurut saya 7 sih, 7,5 berarti. Sudah bagus ya Pak ya. Bukan ya? Ya sekolah kita kan sekolah maju toh Bu, sekolah maju dipercaya sama masyarakat. Kita kan tidak mau mengecewakan atau Bu. Iya. Apakah ada hambatan atau kendala gitu ya Pak Agung ya, yang menghalangi Pak Agung itu untuk meraih tujuan tersebut? Iya. Kan saya pengennya ya dari 6 sampai 10 kan saya pengennya 9 gitu ya. Tapi kendalanya itu ada-ada aja. Tadi kan saya sudah bilang selain itu sinyal, kemudian sarana dan prasarananya, pembelajaran IT kan harus mempersiapkan segalanya. Selain itu sepertinya murid saya ini mudah kehilangan konsentrasi, kurang fokus begitu. Jadi mungkin ketika mengerjakan asesmen formatif itu masih terbayang-bayang dengan, jadi kan ini loh, jadi gamenya apa ya, tadi gamenya bagus ya, gamenya seru ya, Iya. nama aplikasinya apa ya, malah seperti itu ngobrol sama temannya seperti itu. Jadi fokus ke game, Fokusnya ke materinya. Asesmen formatifnya itu tidak dihiraukan. Nah, karena ya namanya kan ada alokasi waktu ya Bu ya. Iya. Masa ya tesnya kan kelamaan kan ya kurang bagus. Nah, mau pulang baru dikerjakan. Itu mungkin Bu hasilnya jadinya jelek. Ya, kurang bagus ya, bukan jelek, kurang bagus. kurang maksimal ya Pak. Iya. Lalu mungkin punya opsi lain ya, opsi lain untuk bisa menyelesaikan hambatan yang ada Pak Agung tadi. Mungkin saya ini kurang di penguatan materi kali ya. Ya, karena kan habis game itu kan karena terburu-buru waktunya ya Bu ya, tapi ada kendala.
mempersiapkan LCD dan sebagainya. Jadi saya lupa memberi penguatan, mungkin itu. Jadi ya kemudian saya setelah penguatan itu juga kurang maksimal mengembalikan konsentrasi anak. Lalu tadi kan digunakan sudah, lalu untuk opsi lain kekuatan Pak Agung. Nah, kira-kira mungkin apa strategi yang mau difokuskan Pak Agung untuk melaksanakan rencana aksi itu apa? Rencana aksi saya, rencana saya akan selain ini tetap melakukan pembelajaran berbasis game, saya akan tambah untuk strategi penguatan pembelajaran, kemudian refleksi pembelajaran, kan, supaya nanti anak-anak ketika mengerjakan asesmen formatif itu yang diingat-ingat materinya, gitu, bukan gamenya. Karena memang di gamenya itu kan saya masukin itu Bu karakter-karakter kesukaannya anak-anak itu. Kan sekarang ya lagi ngetren di kalangan anak-anak itu loh Bu, Mobile Legends itu loh. Mobile Legends ya Pak ya. Jadi intinya saya mau menggunakan strategi penguatan pembelajaran dan juga pembelajaran yang reflektif. Baik, bagus sekali ya Pak Agung ya. Tadi strategi yang digunakan adalah pembelajaran yang reflektif dan penguatan ya Pak ya. Nah, ini Pak Agung, rencana aksinya mau dilaksanakan kapan dan jangka waktunya itu berapa lama? Nah ini kan sudah hari Jumat ya Ibu ya. Kemungkinan saya akan melaksanakan di hari Senin. Ya, baik. Di hari Senin mumpung di situ ada matematika. Oh iya. Nah, itu kan. Nah, saya ingin besok Senin itu saya terapkan strategi ini. Kira-kira nanti berapa lama? Nanti kan akan dilaksanakan Senin, lah kira-kira berapa lama yang jangka waktunya itu Pak Agung? Ya 2 pekan mungkin ya. 2 pekan. Supaya tahu betul ini apa namanya, kan kalau misalkan langsung sepertinya tidak langsung berubah gitu ya. Iya, betul. Ini instan aja ada proses ya. Iya, betul. Apalagi untuk prestasi belajar anak, ya itu mungkin ya sekitar 2 pekan. Sekalian ini Bu, satu materi. Komitmen apa nih Pak Agung yang ingin Pak Agung buat untuk rencana sendiri? Komitmennya apa? Komitmennya ya saya harus ini konsisten untuk melaksanakan pembelajaran yang menghamba kepada peserta didik. Saya juga harus konsisten memberi penguatan, kan, konsisten dalam pembelajaran yang reflektif. Itu saya harus konsisten. Jadi ya, apalagi saya itu kan mudi orangnya. Ya, mudi kalau lapar nanti moodnya berubah. Nanti kalau udah kenyang, mungkin nanti balik lagi. Nah, ini Pak Agung kira-kira siapa nih orang yang bisa membantu mempertahankan komitmen Pak Agung itu? Ya, siapa ya Bu ya? Di rumah sih istri ya. Nah, kalau di sekolah ya yang bisa membantu komitmen saya mungkin kepala sekolah. Ya, kepala sekolah atasan ya. Ya, atasan. Nanti kalau kepala sekolah saya Pak Bupati itu nanti ya kan Pak Bupati kan sibuk banget kan ya, ketua K3S, pengurus ini dan itu ya. Nanti mungkin ya guru senior seperti Bu Marianti, Pak Hendro itu bisa nanti saya. Ya nanti mungkin ya rekan-rekan sejawat seperti panjenengan, seperti Bu Sinta, Bu Vika, Bu Tias gitu kan. Ya oke lah nanti keluar sekali ngobrol di luar gitu ya. Boleh lah menguatkan ya. Oh iya Pak ya. Baik, lalu tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan setelah kita ngobrol-ngobrol tadi Pak Agung sudah menyampaikan permasalahannya, kemudian bisa menyampaikan solusinya apa ini, tindak lanjut setelah kegiatan coaching ini?
setelah coaching ini tindak lanjut saya yaitu adalah membuat modul ajar perencanaan pembelajaran yang di situ ada pembelajaran yang reflektif dan di situ juga ada penguatan. Nanti saya tebelin untuk yang bagian penguatan itu saya stabilo 2 kali supaya saya tidak lupa lagi. Gitu. Lebih tidak Bu? Tidak. Baik Pak Agung ya. Gimana ini perasaan Pak Agung ini setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi? Alhamdulillah Bu, dengan coaching bersama panjenengan ini saya agak plong. Saya juga tidak menyangka setelah adanya obrolan ini saya ternyata bisa brainstorming, mengeluarkan ide, ternyata solusinya di situ ya. Iya. Setelah ngobrol dengan jenengan, kadang-kadang kalau saya sebelum mengobrol dengan jenengan tuh mikir sendiri, mikir solusinya apa itu tidak ketemu. Setelah ada coaching dari Bu Sinta, ini alhamdulillah ada solusinya dan saya merasa disupport gitu untuk ini menjaga komitmen juga nanti. Plong. Ya, plong ya Pak Agung ya. Baik. Terima kasih Pak Agung ya. Semoga apa yang dilakukan coaching ini bisa terus memberikan semangat ya untuk Pak Agung untuk terus menjadi anak-anak ya, supaya kan selalu moodnya ya Pak ya. Tetap semangat dan mohon maaf ya kalau saya salah kata. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa ketemu lagi kapan ini Pak Agung? Bentar ya Bu ya. Yang mau PTS nih, jadi mungkin 2 pekan lagi atau gimana? Iya, 2 pekan lagi gitu ya. 2 pekan lagi setelah PTS, PSTS gitu ya. Mungkin nanti kita ketemu lagi ya Bu ya kan, karena setelah PSTS kan biasa lah koreksi terus itu mengolah nilai gitu kan. Jadi ya 2 pekan lagi aja. Belum lagi nanti kan mempersiapkan untuk pembuatan rapor. Itu nanti saya betul sekitar 2 pekan gitu. Bu Sinta untuk 2 pekan lagi ada kegiatan atau tidak? Longgar? Ya nanti kalau misalnya siang saya ada waktu Pak, setelah anak-anak selesai pembelajaran ya, insya Allah ada waktu. Nanti ini aja ya Bu ya, kalau di sekolah ketemuannya itu kurang semangat. Nanti kita ketemuannya di wedangan aja atau di tempat yang menenangkan, makanannya banyak gitu ya. Boleh Pak. Terima kasih Pak Agung, sukses selalu. Amin. Saya itu yang seharusnya terima kasih sudah menganggarkan waktu buat saya. Semoga nanti saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Agung. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah, luar biasa ini Bu Sinta. Proses coachingnya kalau menurut saya sudah di level yang tinggi. Kenapa? Karena saya melihat Ibu Sinta mau mewakilkan sejawat yang menjadi coaching itu rasa nyaman, terlihat sangat akrab, ngobrol santai, dan yang paling penting 3 indikator dalam proses coaching itu sudah Ibu terapkan, mulai dari research, kehadiran yang penuh, kemudian Ibu Sinta juga menyimak dengan seksama dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pada akhirnya bisa membuat sejawat Ibu Sinta, Pak Agung bisa mencari solusi, mendapatkan solusi dari permasalahan. Nah ini Ibu Sinta, dari hasil coaching kita kali ini, dari hasil coaching yang sudah Ibu Sinta lakukan terhadap Pak Agung ini, di indikatornya apakah sudah tercapai menurut Ibu Sinta?
menurut saya ya Bu, dari hasil coaching tadi itu indikatornya sudah tercapai Bu. Ya, dari terlihat dari coaching itu bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya, unek-uneknya dari permasalahan sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Sebenarnya begitu. Saya hanya memberikan pertanyaan pemantik saja, jadi coachingnya itu bisa mengeluarkan solusinya sendiri. Berarti dari hasil coaching tadi, menurut Ibu Sinta, proses coachingnya sudah berhasil karena Bapak aku sudah bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya, begitu ya Ibu Sinta. Kemudian Ibu Sinta dari kompetensi yang sudah ada, kira-kira kompetensi apa saja yang masih ingin Ibu Sinta tingkatkan? Sebenarnya kompetensi yang masih ingin saya tingkatkan itu adalah keterampilan memilih pertanyaan yang berbobot dan terbuka itu loh Bu, sehingga bisa lebih menggali lagi potensi dan kemampuan dari coachingnya. Nah, jadi dia tuh benar-benar merasakan solusinya itu bisa penuh gitu loh Bu, gitu. Sehingga coaching itu merasa nyaman, dia akan berbicara secara mengalir, ya, dan ternyata tidak disangka dari apa yang dia sampaikan itu solusinya seperti itu. Kira-kira apa yang akan Ibu Sinta lakukan supaya indikator terkait dengan pertanyaan berbobot itu bisa ditingkatkan? Ya, nanti saya akan belajar ya Bu ya, melihat video-video, contoh-contoh kegiatan coaching, kemudian juga membaca modul-modul itu, dan mungkin saling sharing ya Bu ya, saling sharing ya, sering melaksanakan coaching bersama teman-teman rekan sejawat saya. Baik Ibu Sinta, semoga nanti proses dilakukan coaching bisa berjalan dengan baik dan Ibu Sinta juga ketika sering melakukan coaching pastinya akan memberikan manfaat bagi rekan sejawat, bagi anak didik dan yang lainnya. Terima kasih Ibu Sinta atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.